Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, yang sama-sama kita hormati guru penggerak Bapak Eperi SPD MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di ruangan ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat mengikuti hasil pembelajaran guru penggerak yang telah diikuti oleh Pak Eperi SPD MPD, dan pada kesempatan ini beliau akan membagikan kepada kita, di mana di program beliau itu ada program pengibasan guru penggerak itu tentang budaya positif di sekolah kita. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Eperi bagaimana budaya positif itu menurut pandangan beliau sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini nanti dapat merupakan ilmu bagi kita sebagai guru atau tenaga pendidik di sekolah kita masing-masing. Berikutnya, selawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, tidak banyak yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Eperi SPD MPD selaku guru penggerak pengibasan yang beliau maksud ini sekiranya bisa tersampaikan kepada kita selaku tenaga pendidik, selaku guru dimanapun kita berada. Kepada yang terhormat Bapak Eperi SPD MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Azali SPD yang telah memberikan kesempatan kepada saya, terutama Ibu Risa Hayati SD yang telah memfasilitasi tempat fasilitas kepada saya untuk melakukan suatu pengibasan budaya positif di sekolah ini. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat baik bagi kita Dewan Guru maupun kepada anak-anak kita, terkhusus lagi untuk sekolah kita ke depannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul di ruangan ini itu dalam rangka pengibasan budaya positif selaku saya calon guru penggerak angkatan 6 Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya semoga Allah curahkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, di sini sudah kami tampilkan berupa PPT tentang budaya positif yang akan saya jabarkan, yang akan bagaimana tentang budaya positif tersebut. Sama-sama kita ketahui, Henry, Bapak Ibu yang kami hormati, mengenai budaya positif ini tentunya bukan bahasa baru lagi di kita. Pada dasarnya dari dulu kita sudah menanamkan budaya positif itu di sekolah. Namun kami akan menjelaskan sedikit pengertian daripada budaya positif yang perspektif dari kami sendiri, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Itu pada awalnya seperti itu. Jadi di sini titik poinnya adalah bahwa dalam melakukan suatu budaya positif itu
ada yang namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol inilah silakan lanjutkan. Sebelum kita menginjak kepada teori kontrol, bagaimana cara menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah? Begini upaya membangun budaya positif pada lingkungan sekolah. Yang pertama, posisi kontrol guru. Hubungan antara guru dengan peserta didik merupakan faktor penting untuk membangun budaya sekolah, karena hubungan tersebut akan berpengaruh pada kualitas pendidikan di sekolah. Yang berikutnya, membuat kesepakatan kelas. Yang ketiga, menerapkan budaya disiplin positif di sekolah. Ini adalah 3 langkah atau cara menciptakan budaya positif di sekolah. Kita bahas satu persatu mengenai posisi kontrol guru. Karena kala kita ini di sekolah kita kan sudah ada peraturan. Dari mulai awal anak sekolah itu anak sudah kita berikan berupa peraturan-peraturan, baik itu berupa kedisiplinan, berupa kerapian, keseragaman dan sebagainya. Yang tujuannya adalah bagaimana nanti dalam proses pembelajaran anak di sekolah itu dapat berjalan dengan baik, berjalan sepanjang mestinya, waktunya sudah ditentukan, masuknya jam berapa, pulang jam berapa, bagaimana proses masuk ke kelas maupun proses dari mulai di gerbang, ada guru yang menunggu, berapa orang guru menunggu. Di situ sudah ada kita lakukan suatu budaya positif, yaitu anak-anak bersalaman dengan guru yang menyambut mereka. Itu juga merupakan suatu budaya positif yang sudah kita lakukan. Atau prosesnya sewaktu kita melakukan pembelajaran di kelas dengan berdoa, ya, melakukan pembersihan, ya, itu juga merupakan suatu budaya positif yang telah terbiasa kita lakukan di sekolah. Nah, berbicara dengan posisi kontrol guru, silakan dilanjutkan posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru itu penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah siswa. Yang ketiga adalah teman. Menganggap bahwa anak didik itu sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrolnya adalah memantau. Dan yang kelima itu manajer. Kita selaku guru itu bertindak sebagai memposisikan diri kita sebagai manajer. Sekarang yang pertama, posisi penghukum. Dan ini yang banyak dilakukan oleh guru-guru kita sekarang ini. Termasuk saya dulu. Saya dulu kalau siswa itu melakukan kesalahan, nah langkah itu menghukum siswa, push up, ya kan, nyapu, atau membersihkan WC dan sebagainya. Nah, pada posisi penghukum ini, guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid, memponis langsung. Kau nih terlambat, tiap hari cek itulah. Jadi mereka langsung merasa terhukumi, dengan kata saja sudah merasa terhukumi. Ya. Saya ulang lagi, guru yang bersifat hukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan keyakinan kelas tanpa mempedulikan alasannya. Dia akan berbicara dengan nada keras. Jadi kita kalau menemukan murid melanggar, kalau hukum kita langsung keras, membentaklah, menghakimi mereka lah, seakan-akan mereka lah sumber kesalahan sebelumnya tanpa mau peduli apa alasan mereka. Ya, jadi menada keras, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosional. Hukuman fisik merupakan maupun verbal akan diberikan kepada murid tersebut. Verbal bahasa kita yang keras tadi, fisik mungkin hukumannya push up dan sebagainya. Atau kalau yang terlambat upacara, hormat ke tiang bendera. Hal ini mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan dampak negatif lainnya. Kalaupun ada perubahan pada siswa tersebut,
perubahannya tidak permanen. Sementara baik, besok ulang lagi. Karena kita tengok waktu mereka upacara minggu depan lagi, ya terlambat gitu lah. Artinya proses penghukumannya tidak maksimal, tidak berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol guru yang kedua, posisi pembuat merasa besar. Kita ngomong ke sesuatu, wena kau pikirlah, kasihlah ibu nih berapa kali dipanggil para sekolah, pokoknya kasihan ngomong ibu nih atau wong tua kau mulai kau. Ternyata posisi itu juga tidak baik dalam posisi kontrol guru. Tadi itu dilakukan, sering kita lakukan. Ya, sering kita lakukan. Pada posisi ini biasanya guru bicara dengan nada cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Posisinya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa murid menderita, sakitnya, rasanya Pak nih, perasaan Pak ini orangnya ini, ya, akibat perbuatannya. Akibatnya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menerima lingkungan pergaulannya. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kata-kata yang sering. Kecewanya Bapak dengan kamu, dengan tidak pernah berubah-ubah. Aku udah kasihan kau dengan Bapak. Nah, itu posisi menyalahkan. Tapi kadang ini lebih baik dari posisi yang pertama tadi. Ya. Nah, sekarang kita lanjut kepada slide berikutnya. Nah, ini posisi ketiga. Posisi ketiga ini posisi teman. Guru akan bersuara dengan ramah, cenderung bersedah gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab, namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang atau ketergantungan, tidak mandiri, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Biasanya dia kalau diberikan satu teman itu dia bandingkan dengan guru yang lain. Lemahnya dengan ibu itu, gitu. Dia care dengan gitu. Apa salah kita dia tidak perlu marahnya, mau menipu itu. Nah, itu efek negatifnya. Akhirnya dia apa dengan guru lain agak kurang dekat, kurang didengarnya omongannya. Hanya dengan guru yang satu itulah. Nah, itu segi negatifnya. Ya. Yang keempat, posisi pemantau. Pada posisi pemantau, guru bersuara datar, tidak emosional, tidak bersedah gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensinya dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran dirinya. Jadi yang pemantau ini ya posisinya bahwa dia bernada lembut menyampaikan ke siswa, memberikan pengertian-pengertian bahwa telah melakukan satu kesalahan, dan kesalahan itu sanksinya apa gitu kan. Pokoknya sanksi kau kalau kau ini kau sanksi kau. Nah, biasanya juga kita dalam memberikan di sekolah itu dalam pembelajaran, mungkin kalau anaknya bisa menjawab memberikan reward, hadiah, itu pemantau, posisi kontrolnya pemantau, atau memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau melanggar dari aturan yang ada. Nah, itu bagi pemantau, dan itu banyak kita lihat di antara guru-guru kita. Yang kelima, posisi terakhir. Posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara terang, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, dari posisi manajer itu bagaimana menempatkan kita selaku guru dalam proses penyelesaian masalah siswa yang melakukan pelanggaran atau kesepakatan di kelas yang sudah kita sepakati dengan pendekatan. Nah, pendekatan itu nanti saya jelaskan di sini juga, namanya ada pendekatan itu dengan segitiga restitusi. Mengidentifikasi masalah, memvalidasi masalah, dan apa tindakan apa yang akan dilakukan siswa ketika dia sudah tahu apa kesalahan dari anak tersebut. Nah, ini yang posisi kontrol guru pada budaya positif di sekolah.
Nah, tentunya dari kelima ini tentu kita sudah bisa melihat baik diri kita maupun teman-teman kita di posisi mana kita. Di posisi mana kita. Nah, dalam teori ini diminta kita setidaknya ada 3 posisi saja kita pilih. Posisi teman, posisi pemantau, dan posisi sebagai manajer. Karena kalau sebagai penghukum, inilah pada kurikulum Merdeka ke depan ini kita tidak boleh lagi menghukum siswa itu, Pak Zali. Ya, Borisa tidak boleh lagi gitu menghukum. Tapi kita memberikan supaya mereka itu sadar, karena dihukum itu mereka sadar itu sementara, ada permanen, tidak datang dari dirinya, datang karena takut disanksi. Yalah sadar, ya Pak, aku sadar, tidak buat lagi. Besoknya diulang lagi. Itu kalau kita penghukum. Setidaknya kita di situ. Dan kalau bisa, kita harus pada posisi manajer. Jadi di situ kita dapat siswa kita, kalau kita sudah posisi manajer itu, siswa kita tidak merasa bersalah. Bukan tidak merasa dia bersalah, tapi kesalahan itu dia sendiri yang mengakui. Bukan gitu. Kalau ini salah bukan, dia sendiri mengakui. Kemarin waktu saya membuat video langkah-langkah segitiga restitusi itu sudah saya buat di situ bagaimana langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Nah, itu. Boleh kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, ya. Nah, dari kesalahan-kesalahan siswa yang dilakukan atau pelanggaran itu, ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Biasanya ada 5 kebutuhan dasar ini yang tak terpenuhi oleh siswa tersebut, maka siswa itu teringin atau berbuat melanggar daripada aturan sekolah. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Namanya kalau kebutuhan hidup itu artinya memang kita butuh dengan hidup sebenarnya. Ya, jadi dia memperlihatkan bahwa dia harus hadir di situ, harus ada di situ. Nah, maka dia kalau dia tidak merasa bagian dari teman-temannya, dan kebutuhan hidupnya ada yang tidak terpenuhi, maka dia menjadi tidak dapat memenuhi aturan-aturan yang ada di sekolah itu, cenderung dia melanggar. Terus ada anak itu yang perlu kasih sayang dan rasa diterima. Kan kita sering nengok anak-anak itu MPO, minta perhatian orang. Itu sering ya kita katakan, MPO nih nih. Nah, memang minta perhatian, memang ada siswa yang pinginnya minta diperhatikan. Nah, kita sebagai guru jangan memponis mereka seperti itu. Kita berikan perhatian, ya, baik di kelas, di sekolah kita, maupun bisa jadi di luar sekolah kita berikan perhatian khusus kepada anak yang memang mungkin ada problemnya di rumah, mungkin tidak dapat kasih sayang, mungkin dia di sekolah pengen dikasih, diterima di situ. Kalau itu udah duduk mojok, gawinyo lain, ya ngobrol dengan kawannya tanpa konsentrasi mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu masih penguasaan materi. Kalau dia tidak menguasai materi, mulai, ya, tidak ngerti bahwa dijelaskan materi guru tidak ngerti. Mulai siswa kalau ngerti tidak, tentunya dia akan mengikuti. Diberi tugas dikerjakannya. Tapi kalau ngerti mulai deh ngaco kawan. Ya, nah ini yang perlu kita kenali. Kalau ini belum paham anak ini dengan materi kita aja. Ya. Yang berikutnya kebebasan. Nah, anak itu yang bebas mengekspresikan dirinya. Ya. Setiap anak itu kalau dalam filosofi pendidikan Jajarwantara, anak itu beragam, tidak sama. Nah, kita tuh cak mano dapat mengetahui anak-anak itu ketidakberagaman mereka itu menjadi kekuatan bagi kita untuk memberikan pembelajaran yang tidak sama mereka. Kemarin saya di rukol pembelajaran berdiferensiasi, ternyata anak-anak itu harus kita tahu dulu apa kebutuhan mereka, kebutuhan siswa itu. Kalau kita kan biasanya langsung ngajar, Pak. Ternyata untuk pembelajaran berdiferensiasi kita harus mengetahui dulu kebutuhan siswanya apa.
Kalau dia hobinya main bola, kalau kita menghubungkan antara pembelajaran kita dengan main bola dia. Tidak seragam, sekarang kumpulkan tugas kalian yang sudah Bapak berikan tadi. Tanpa kita mengatakan kebutuhan siswa itu kan kalau ada dia nyontek punya kawan yang baik. Nah, coba diberikan suatu kebebasan, pamannya hobinya apa? Hobi aku nih bola. Nah, coba kau kira-kira dari permainan bola kau nih apa-apa kira-kira yang dapat diambil dari pelajaran kita. Kau cari. Dia penasaran, dicarinya. Tapi kalau kita belajarnya monoton saja materinya, anak itu kita anggap sama galau, nah itu sering tidak sampai materi kita kepada anak. Itu mengenai kebebasan. Lalu kesenangan. Nah, anak-anak itu perlu senang juga. Jadi sebenarnya dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, bagaimana kita membuat suasana pembelajaran itu suasana yang menyenangkan, mengasihkan, ya, bahagia, gitu. Tidak ada tekanan. Makanya sering kata kawan-kawan, ya, kalau pelajaran matematika itu, kalau anak itu pada saat sudah berpikir dia, pada sudah belajar matematika itu, lah berpikir dia, pada belajar matematika ya. Jadi kita jangan seperti kurikulum 2013 mengejar target kurikulum. Nah, di sini kita tidak mengejar target kurikulum. Makanya dalam kurikulum Merdeka yang akan datang ini, anak-anak itu banyak kita tekankan kepada pendidikan karakter, yaitu karakter pelajar Pancasila. Oke, kita lanjutkan. Nah, disinilah kita masuk kepada segitiga institusi, bagaimana langkah-langkah menyelesaikan membuat suasana kelas itu menjadi baik, atau langkah-langkah kita dalam menanamkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Itu pengertian daripada segitiga restitusi. Dan langkah-langkah apa saja dalam segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Oke, nah ini langkah-langkah inilah yang mestinya harus kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas. Saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas 11 OTKP berapa minggu yang lalu. Saya buat di situ. Dan yang namanya keyakinan kelas itu berlaku tidak hanya kepada siswa saja. Kalau peraturan sekolah hanya kepada siswa, siswanya datang terlambat dimarahi, guru datang terlambat dan dimarahi. Nah, tapi kalau dalam keyakinan kelas, langkah-langkah restitusi segitiga restitusi ini, itu warga kelas kita kalau terlambat wajib minta maaf dengan siswa. Umpamanya masuknya jam 7.30, atau kita masuk jam 7.45 umpamanya, atau lewat dari jam 7.30. Nah, Bapak telah melanggar daripada kesepakatan kita hari ini. Harusnya kita masuk di jam 7.30, ternyata Pak sudah masuk jam 7.35. Oleh itu Pak mohon maaf atas keterlambatannya. Itu konsekuensinya. Jadi berlaku ke gitu. Jadi membuat keyakinan kelas ini kita melibatkan siswa, melibatkan warga kelas seluruhnya. Nah, kemarin kebetulan karena kita ini AB, kebetulan yang aku buat keyakinan kelasnya adalah yang kelompok B. Di situ ada tulis meletakkan alat-alat pembelajaran pada tempatnya. Tidak boleh ribut dalam proses belajar. Ada anak di sini tulis suruh tempel. Nanti kita kelompokkan yang masuk disiplin, yang masuk jaga kebersihannya, yang masuk dengan ketepatan waktu, kekeluargaan. Nah, situ sudah ada, sudah kita sepakat. Nah, boleh kita lanjutkan? Nah, langkah pertama
pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Ini bagaimana cara menstabilkan identitas? Jadi kalau ada anak melanggar suatu aturan, kita posisikan panggil anaknya terlebih dulu pada tempat khusus atau di ruang guru atau di mana dipanggil anak itu. Lalu kita di situ menanyakan kepada anak tersebut, namanya menstabilkan identitas. Ngapo tadi nak? Oh, mulai anak itu kalau kita tanya ngapo, itu tidak dulu nyalahkan dia, kita tanya dulu, ngapo anak kau tadi melakukan seperti itu. Mulai dia cerita. Mulai cerita. Setelah dia menceritakan seluruhnya, kita tangkap itu apa namanya yang disampaikannya. Ya, nah dari situ kita dapat, menstabilkan. Menstabilkan itu artinya kita tidak anak itu merasa bersalah atau anak itu merasa benar rebe. Nah, mencerita apa? Biasa. Manusia kan biasa. Manusia itu tempatnya salah. Tidak perlu itu. Biasa. Boleh main HP deh. Boleh main HP. Tidak kelas. Kan? Apa tadi yang sudah kita sepakati di kelas itu? Oh iya Pak, tidak boleh main HP. Saya tahu tidak boleh main HP di kelas. Boleh main HP. Main apa tadi? Main game. Main asiknya main game itu. Pak kalah itu main game. Nah jadi dia seakan-akan dia tidak merasa bersalah. Bukan maksudnya itu dia tidak bersalah, tapi kesalahan itu kita maklumi dan dia tahu apa yang telah dilakukan. Lalu apa? Kita. Nah sekarang cara mau kira-kira tindakan selanjutnya. Nah itulah. Oh iyalah salah Pak, minta maaf. Nah itu kalau konsekuensinya ringan minta maaf. Kalau terjadi dia perobekan kertas atau perusakan, konsekuensinya dia kan tahu. Umpamanya buku kawannya dirobeknya, apa konsekuensinya kalau sudah seperti itu? Ayolah Pak, aku ganti Pak. Tapi mungkin tidak yang bagus Pak, yang agak second, buku bekas Pak, tapi isinya sama. Nah, itu cara mereka kita buat bertanggung jawab, ya. Oke. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar tadi itu, yang kasih sayang, yang ingin hidup, kasih sayang, penguasaan, sudah itu kesenangan, kebebasan tadi itu, ya, tidak terpenuhi, maka dia berbuat seperti itu. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Tadi kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Berarti ada makhluk itu ini tempat salah, biasa kita buat salah. Tapi yang baik itu bagaimana? Adalah manusia yang apabila dia berbuat salah, dia akan memperbaiki kesalahannya itu. Oke? Ketika seorang dalam kondisi emosional, maka otaknya tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkannya. Nah, tadi itu menstabilkan pemikiran. Kalau lagi di belago. Nah, lagi emosional itu jangan tambah lagi kita emosional. Kita stabilkan dulu mereka. Ya, kita stabilkan identitas anak tersebut. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kita buat dia mereka tenang, baru kita cari sama-sama solusi. Oke, selanjutnya langkah berikutnya. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Jadi apa yang mendasari anak itu berbuat salah? Pasti ada alasan. Anak itu, baik itu dia berbuat benar maupun dia berbuat salah, pasti ada dasarnya. Nah, perlu kita ketahui dasarnya itu. Jangan kita sepelekan. Ya, dia terlambat ada dasarnya. Kita ini kan tidak mau tahu kadang-kadang. Alasan kau ini terlambat. Kemarin cek itu juga. Nah, perlu kita stabilkan alasan itu, kita identifikasi alasan itu, terima dulu menjadi masukan. Nanti dari itu kita akan membuat anak itu merasa bahwa dia melakukan kesalahan itu gurunya memaklumi dan dia merasa harus memperbaiki dirinya pada masa depan. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Jadi kita minta memahami daripada anak didik kita yang melakukan kesalahan tersebut. Kaget gitu nama hukumnya, kita validasi dulu, stabilkan dulu emosinya. Nah baru dia merasa memang posisi seperti ini. Kadang-kadang kalau saya ceritakan dengan teman-teman, payah.
Karena kita ini anak SMK ini lain. Nah, tapi kita perlu kita coba. Kita coba, tentunya hasilnya kalau kita coba, hasilnya tidak tahu gitu. Setelah kita coba, maka baru kita tahu hasilnya. Ya, slide berikutnya. Nah, langkah ketiga, ya sudah langkah memvalidasi kesalahan, mengidentifikasi kesalahan. Langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang diinginkannya. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, maka guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga institusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi pilihannya itu solusi yang datang dari mereka sendiri yang lewat bantuan kita dan bantuan kita. Ya, memang kita kompleks sekali di sekolah kita. Tiap hari kita menemukan kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak didik kita, oleh siswa kita. Akan tetapi proses kontrol kita hanya kepada penghukum, teman, termasuk juga sebagai membuat mereka bersalah. Nah, kedepannya kita berharap kita dapat mencoba nanti dalam proses penyelesaian masalah-masalah yang dilakukan oleh siswa kita jangan langsung pada posisi penghukuman. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan hukuman atau konsekuensi dari kesalahan anak-anak didik kita itu, tapi itu adalah langkah terakhir yang harus kita lakukan dalam melakukan titik kontrol kita, perbaikan kita kepada anak-anak didik kita. Oke, slide selanjutnya. Nah, kembali kita kepada yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat menunjukkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ini tujuannya. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu seperti saya ceritakan sebelumnya, bahwa itu adalah kesepakatan seluruh warga kelas, baik siswa maupun guru yang mengajar. Dan biasanya ini kita lakukan bukan di tengah proses pembelajaran atau tahun pelajaran, tapi dimulai dari awal masuk gitu. Tahun ajaran baru itu kita masuk kelas, mulai kita setting bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswa yang kita ajarkan, baik kita sebagai wali kelas maupun sebagai guru kelas, guru mata pelajaran di kelas tersebut. Jadi kita buat, boleh berapa keyakinan kelas kita buat ditempelkan dengan bersama anak-anak. Nah, itu yang akan membuat mereka hadir di kelas itu dengan memberikan apa yang mereka inginkan. Setiap anak ini inginnya berapa, inginnya apa. Tentu ya inginnya positif semua. Dan mungkin dia itu akan menulis boleh main game di kelas, boleh membuang sampah di kelas. Berarti itu lagi. Yang jelas budaya yang akan kita tanamkan ke anak didik kita pada pembuatan keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang baik, bagaimana kita menciptakan suasana kelas itu menjadi suasana yang nyaman, senang, bahagia. Nah, itu yang paling penting kita. Kadang-kadang anak masuk apalagi kami guru matematika, lagi cap dulu, sudah. Lah benci dulu dengan, kalau udah ngomong sama anak-anak, sama pelajarannya kamu boleh benci lah, tapi sama Pak yang benci. Pokoknya Pak tidak marah-marah lagi. Makanya sekarang aku tidak marah-marah lagi. Aku coba meredam emosi, dan alhamdulillah dalam prosesnya anak-anak ini sudah mulai ada perbaikan. Ada satu anakku yang namanya Jenny, jarang masuk sekolah, kelas 10 jarang masuk. Sekarang sudah bagus.
sudah bagus, saya dekatkan, saya berikan langkah-langkah segitiga restitusi itu ada perubahan. Termasuk juga Kurniawan juga, Daniel juga termasuk sudah mulai ada perubahan di kelas kami itu. Nah, mudah-mudahan kalau ini kita jalankan ke depannya, insya Allah sekolah kita akan ada perubahan. Memang di sini posisinya saya baru, karena itu kayak gini dengan teman-teman angkatan lain, ada 5 orang di sekolah itu, ada 3 orang. Nah, kalau saya sendiri ini kalau mau teori itu prakteknya mana marah, anak jadi marah, mana marah, nak ngerti, nak dimarah pula, nak dikerasi pula, pacak ditapok. Nah, itu ini boleh kita tinggalkan sekarang ini, ya. Nah, bagaimana cara guru mewujudkan keyakinan kelas? Adapun beberapa langkah dalam mewujudkan keyakinan kelas tersebut adalah orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesempatan kelas. Jadi kita diskusi dulu bahwa ini adalah untuk kita galau-galau, untuk kita semua yang ada di kelas ini, warga kelas ini. Tidak kamu nak, tidak Pak, kita sama-sama. Jadi Pak juga akan termasuk dalam keyakinan kelas ini. Iya. Kalau Pak terlambat, Pak salah, boleh diprotes, boleh kamu berikan hukuman, boleh kamu tegur. Itu kalau gurunya di kelas. Oleh sebab itu kita juga selaku yang mengajar akan keyakinan kelas, jago-jago juga jangan sampai kita ditegur atau disalahkan oleh siswa kita. Penting sepakatan kelas sebagai kelancaran proses pembelajaran. Menyepakati waktu diskusi, kelas wajib dilakukan diskusi. Waktu diskusi, kelas wajib dilakukan. Jadi waktu diskusi itu harus dilakukan di kelas. Guru memimpin diskusi terkait kesepakatan tadi. Jadi guru kita sebagai guru yang wajib keterkaitan dengan kesepakatan itu apa saja, ya. Tidak perlu banyak-banyak itu, tidak perlu ada berapa 5 atau 6 poin saja. Kedisiplinan, kebersihan, kekeluargaan. Cuma poin-poin yang anak inginkan tadi itu harus tetap tempel. Nanti sudah itu ditantangan mereka, ditandatangani di bawah kesepakatan itu. Nah, itu. Boleh berikutnya. Beberapa langkah dalam mewujudkan yakin kelas tersebut adalah 1. Orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas sebagai kelancaran proses pembelajaran. Jadi kita berikan pengertian kepada siswa kita bahwa kesepakatan kelas ini bukan adalah untuk kelancaran proses pembelajaran kita di kelas ini. Nah, kelancaran. Yang kedua, menyepakati waktu diskusi. Kapan waktu diskusinya? Boleh waktu kita pertemuan, yang tidaknya semakin cepat kita lakukan, semakin bagus, ya. Tinggal kesepakatan kita dengan kelas yang akan kita ajarkan. Lalu yang ketiga, guru memimpin diskusi terkait kesepakatan. Nah, guru yang memimpin diskusi, bukan siswa, guru yang memimpin, ya. Lalu guru menampung ide, gagasan maupun masukan terkait dengan hal-hal yang akan disampaikan, ya. Jadi ditampung semua, tidak boleh ditampung. Kemarin itu sebenarnya settingnya harusnya seluruh anak masuk, AB masuk. Nah, di situ kita sepakatan kelas kita yang jumlah siswa keseluruhannya yang harus hadir, ya. Lalu melakukan umpan balik harus dilaksanakan, ya, jelas harus kita laksanakan umpan baliknya. Hasil diskusi disimpulkan, kita simpulkan, ya. Tentu tadi yang kata saya tadi bahwa kesimpulannya beberapa item, berapa poin yang mau kita ambil. Yang sekarang dari besarnya, kedisiplinannya, kekeluargaannya, kebersihannya, ya, ketepatan waktunya, kerapian kelasnya, ya, kekeluargaannya dan sebagainya. Itu harus kita simpulkan. Lalu poster dirancang untuk disepakati. Boleh dirancang sedemikian rupa posternya itu hasil kesepakatan itu dibuat menarik, boleh. Mau gambar apa boleh. Silakan anak-anak mengekspresikannya. Hasil rancangan poster disampaikan. Rancangan poster dievaluasi. Maka berikutnya konsekuensi jika ada kesepakatan dilanggar perlu diputuskan. Jadi kalau boleh dibuat situ, apabila ada di antara kita ini melakukan pelanggaran, apa konsekuensinya? Boleh kita sepakati. Pak, aku pengennya ini amanah salam kawannya yang mau buat sampah sembarangan. Ini nyanyi Pak, boleh nyanyi. Tidak boleh dengan fisik. Pokoknya suasananya harus gembira. Tidak boleh dia dihukum
dengan hukumannya berupa fisik gitu kan, gitu ya. Nah, mengevaluasi kembali kesepakatan tentu ya. Setiap apapun yang kita lakukan perlu di akhirnya kita evaluasi. Apakah nanti kesepakatan yang tak kita lakukan, kita pakai atau ada tambahan atau kita perbaiki sama-sama. Tuh ya. Yang terakhir, hasil keyakinan kelas yang telah disepakati dengan siswa wajib disosialisasikan. Jadi tetap disosialisasikan kepada kelas boleh dengan mengambil waktu 5 atau 10 menit kepada anak-anaknya. Karena anak-anak kan lupa bahwa sudah ada kesepakatan kelas. Nah, perlu kita sosialisasikan, kita ingat. Ini ya sudah ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kalau kita hidupkan, jadi kita mintanya kepada anak-anak sensitivitasnya dalam aturan yang telah dibuat oleh mereka sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulan, berdasarkan praktek baik dan pengibasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu, guru memiliki peran penting dalam mendukung penerapan budaya positif melalui aksi nyata di kelas dan kolaborasi dengan guru lain. Jadi dalam prosesnya kesimpulan kita ini dapat merasakan efek positif dari budaya positif ini adalah apabila kita melakukan aksi nyata, tapi kita lakukan, praktekkan. Nah juga kita harus berkolaborasi dengan guru lain. Tidak bisa kita hanya berdiri sendiri. Saya sekarang berdiri sendiri, harus bersama-sama mencobanya. Ya. Yang kedua, adanya kesepakatan kelas akan menumbuhkan karakter bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Nah, rasa tanggung jawab terhadap apa-apa kesepakatan yang telah dibuat oleh warga kelas maupun juga dengan guru yang menjadi kelas tersebut. Atau kalau memang umpamanya sudah ada kesepakatan kelas, guru juga boleh kita sama-sama kita ikuti. Sudah, kalau kita tidak mau banyak ikut. Nah, buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk situlah, namun kita juga ikuti konsekuensinya, boleh. Tidak apa-apa. Oke, selanjutnya, nah, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah hasil daripada pembiasan atau sosialisasi kami mengenai budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, kami yakin bahwa yang kami sampaikan ini belumlah sempurna, belumlah mengena. Itulah batas kemampuan kami menangkap pengertian pelaksanaan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan saya pada saat ini nantinya ke depan akan kita lakukan bersama-sama, saling bahu-membahu, berkolaborasi baik dengan pemangku-pemangku yang ada di sekolah ini, kepala sekolah, waka-waka, kajur dan guru, termasuk juga dengan tenaga kebersihan dan sebagainya, harus kita libatkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Baik, ada yang kira-kira ada yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan pada kesempatan ini? Kami persilakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya dalam hal ini berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk melakukan pembiasaan ini dengan harapan tentunya apa yang ilmu yang saya dapatkan ini dapat nanti saya terapkan di sekolah kita ini, dan tentu dengan harapan bahwa nantinya dengan proses budaya positif ini muaranya adalah bagaimana nanti anak kita mempunyai karakter profil Pancasila, pelajar profil Pancasila. Itu ya harapan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari saya selaku pembicara pada siang hari ini, merupakan calon guru penggerak angkatan 6 di Kota Lubuk-Linggau ini yang berasal dari SMK Negeri 1 Lubuk-Linggau. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.